Apakah berlian benar-benar sahabat terbaik para gadis? Tunggu sampai mereka mendengar tentang berlian merah. Sebagian besar berlian berwarna mendapatkan warnanya dari zat lain seperti nitrogen dan boron. Namun, berlian merah sepenuhnya terbuat dari karbon, sama seperti berlian klasik yang jernih. Yang membuatnya begitu istimewa adalah reaksi kimia langka yang terjadi dalam struktur atom karbon. Selain itu, permata istimewa ini cenderung terlihat berbeda, tergantung pada jenis cahaya yang mengenainya. Itulah sebabnya kamu nggak akan pernah melihat permata ini ditampilkan dalam cahaya neon. Berlian merah terlihat paling baik di siang hari atau di bawah cahaya lilin. Karena berlian ini diperkirakan akan semakin langka, harganya pun akan meroket. Pada saat ini, berlian merah diperkirakan hanya seharga $1 juta per karat. Karena harga dan kelangkaannya, sebagian besar perhiasan yang menampilkan berlian merah hanya punya setengah karat permata unik ini. Barang berikutnya dalam daftar kita adalah jenis coklat termahal di dunia. Dan untuk alasan yang bagus, karena segala sesuatu tentang produk mewah ini istimewa. Mulai dari bahan-bahannya, proses pembuatannya, hingga kemasannya. Namanya Toic Chocolate, dan sebagai permulaan, daftar bahannya hanya terdiri dari dua hal, kakao dan gula. Dalam coklat batangan mewah ini, hanya kakao nasional yang digunakan. Jenis kakao langka yang sempat diyakini telah punah, sampai akhirnya ditemukan kembali. Hanya ada 14 petani kakao jenis ini dan mereka hanya berada di lembah Piedra de Plata di Ekuador. Setiap batang coklat ini punya satu biji kakao panggang di tengahnya yang sebelumnya telah dipilih dan diukur oleh pemiliknya. Mengenai harga, sebatang coklat ini bisa mencapai sekitar $300. Kamu tentu pernah mendengar tentang saffron, tapi aku yakin kamu nggak tahu bahwa 20 gramnya bisa mencapai $60. Rempah-rempah yang lembut ini dikenal dengan sifat penyedap dan pewarnanya, tapi juga telah digunakan dalam tekstil, parfum, dan obat-obatan selama bertahun-tahun. Harganya sebagian besar berasal dari proses penanaman dan permanenan yang rumit. Saffron berasal dari tanaman Crocus sativus. Bulb tanaman ini hanya menghasilkan 3 anak bulb, jadi jumlahnya nggak banyak. Sedangkan bunga tanamannya nggak hanya harus dipanen dengan tapi juga harus dilakukan dalam hitungan jam setiap pagi. Kalau enggak, bunga-bunga tersebut akan cepat layu. Benang-benangnya juga dipetik dengan tangan dan dikeringkan dengan hati-hati agar nggak kehilangan khasiatnya. Untuk 20 gram rempah-rempah ini, 4.600 bunga harus melalui seluruh proses ini. Di sisi lain, kamu hanya butuh sedikit saffron untuk mewarnai atau membumbui hidangan. Kalau terlalu banyak, makanan akan menjadi pahit. Kita tahu kaviar bisa jadi mahal, tapi kaviar beluga bisa mencapai $300 per ons. Ikan sturgeon beluga yang langka adalah sumber dari kelezatan ini dan mereka berada di Laut Kaspia di Asia Barat. Spesies ini nggak hanya terancam punah, tapi juga dapat hidup hingga 118 tahun. Karena umurnya yang panjang, ikan ini nggak menghasilkan telur selama setidaknya 18 tahun. Artinya, para pemanen harus menunggu selama beberapa dekade sebelum mereka bisa mendapatkan dan menjual kaviar. Kita nggak bisa melanjutkan daftar ini tanpa menyebutkan emas, logam mulia yang paling terkenal. Bagi kebanyakan orang, sejak peradaban kuno, emas punya tempat khusus dalam daftar ini. Orang Mesir kuno misalnya, menggunakan emas untuk perhiasan dan ornamen. Peradaban Inka juga membutuhkan emas untuk berbagai pernak-pernik karena mereka menyukai warnanya yang menyerupai warna matahari. Saat ini, kita menggunakan emas sebagai uang untuk pertukaran dan sebagai pemegang nilai. Kita juga membutuhkannya dalam banyak perhiasan. Dan saat ini, kita menggunakan emas dalam barang elektronik modern karena beberapa alasan. Pertama, karena konduktivitas listriknya tinggi. Kedua, mudah digunakan dan berperilaku baik dari waktu ke waktu, nggak seperti aku, yang berarti perangkat tertentu akan bertahan lebih lama selama bertahun-tahun. Bagian yang paling menarik tentang emas, nilainya juga merupakan kesepakatan sosial. Emas berharga karena kita semua setuju bahwa emas berharga sekarang, dulu, dan akan tetap berharga di masa depan. Ini mungkin nggak sepenuhnya akurat, tapi karena dulu mengekstrak emas sulit, orang-orang melihatnya sebagai komoditas yang langka dan berharga. Pasti kamu nggak pernah menyangka bahwa harga teh bisa mencapai $10.000 per poci. Tapi teh Da Hong Pao memang punya harga yang mahal karena hanya diproduksi di satu tempat di seluruh dunia, halaman belakang rumahku. Bukan, sebenarnya bukan, melainkan di kota Wishan di Asia. Kalau kamu belum pernah mencobanya, kamu mungkin nggak akan pernah mencobanya lagi. Saat ini ada banyak variasi yang dibiarkan secara artifisial di pasaran. Teh ini juga dilelang dengan harga yang sangat mahal. Uang sebesar $30.000 hanya bisa membeli 20 gram teh Da Hong Pao pada sebuah lelang di tahun 2005. Astaga, jangan sampai tumpah ya. Gaharu dijuluki sebagai kayu para dewa. Gaharu berkualitas tinggi adalah salah satu produk mentah termahal di dunia. Namun proses pembuatannya jauh lebih menarik. Aquilaria malachensis adalah pohon yang bisa kamu temukan di hutan hujan di sekitar Asia Tenggara.
Pohon ini bertanggung jawab untuk memproduksi gaharu. Tapi pertama-tama, pohon ini harus dipenuhi jamur. Sebelum proses kimiawi ini, kayu dari pohon itu sendiri nggak bernilai banyak. Setelah kulit pohon rusak, baik oleh hewan atau fenomena alam lainnya, jenis jamur tertentu seringkali mulai menempati pohon tersebut. Jamur ini disebut Pialopora parasitica, yang kedengarannya seperti sesuatu yang nggak ingin kamu makan. Menurutku, pohon itu sendiri kemudian memicu mekanisme pertahanannya sendiri yang mencakup resin aromatik. Selama bertahun-tahun, resin ini menyatu dengan kayu itu sendiri, menghasilkan gaharu. Bahan ini kemudian digunakan untuk berbagai jenis dupa, parfum, dan ukiran kecil. 3,7 liter minyak gaharu murni dapat mencapai harga $40.000. Beryl merah adalah batu langka yang hanya ditemukan di negara bagian Utah dan merupakan batu permata yang sangat langka. Sebagai gambaran betapa langkanya batu ini, untuk setiap 150.000 berlian, para ahli hanya dapat menambang satu beryl merah. Batu ini juga dinamai Bixbyte, zamrud merah atau zamrud kirmizi. Batu ini pertama kali ditemukan pada tahun 1904 di pegunungan Wah Wah, Utah. Mengenai nilainya, diperkirakan 1000 kali lebih berharga daripada emas. Kristal beryl merah yang berkualitas lebih tinggi adalah kristal yang memiliki berat lebih dari 1 karat dan harganya bisa mencapai $20.000. Platinum adalah logam yang sering kamu dengar di industri perhiasan karena lebih tahan terhadap noda dan perubahan warna daripada emas. Platinum juga punya kegunaan lain, yaitu untuk peralatan laboratorium atau area farmasi. Platinum sangat langka sehingga semua platinum yang pernah ditemukan bisa dengan mudah disimpan di ruang tamu berukuran sedang. 20 gram logam mulia ini dapat berharga hingga $960. Daftar benda-benda mahal nggak lengkap tanpa antimateri. Kita harus membahas beberapa konsep fisika untuk memahami apa itu antimateri. Materi adalah segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Setiap bagian dari materi terdiri dari atom-atom. Setiap atom ini dapat dibagi lagi menjadi partikel-partikel yang berbeda, seperti proton, elektron, dan neutron. Antimateri terdiri dari antipartikel dengan antiproton, positron, dan antineutron. Antipartikel ini punya massa yang sama dengan rekan-rekannya, tapi punya muatan yang berlawanan. Aku nggak akan membahas teknis pembuatan antimateri, tapi ini cukup menantang. Sebagai permulaan, kita nggak bisa menyentuh antimateri dengan tangan kita, karena akan menghancurkannya. Kita juga nggak bisa menyimpan antimateri dalam benda apapun yang terbuat dari materi, seperti wadah biasa. Jadi, untuk menyimpannya dengan aman dan mempelajarinya, perangkat khusus harus disatukan. Antimateri diperkirakan bernilai $62,5 triliun Amerika Serikat per 1 gram. Jadi, mulailah menabung sekarang. Dibutuhkan banyak energi untuk memproduksi benda ini, serta mesin-mesin yang rumit seperti penumbuk hidrogen. Para ilmuwan percaya bahwa kita mungkin bisa menggunakannya di masa depan untuk perjalanan luar angkasa. Hey, aku pernah punya kerabat jauh di Kansas bernama Paman Materi dan Bibi Materi. Mereka nggak bisa akur.